Jadi manusia, ya, diri kita ini, perangkat yang ada pada diri kita ini tidak cukup kuat untuk menangkap cahaya Allah. Ya, perangkat yang ada dalam diri manusia itu tidak cukup kuat untuk menangkap atau menerima cahaya zat Allah. Jangankan sampai cahaya zat Allah, kita ini melihat matahari secara langsung aja tidak mampu. Mata kita ini lah ya, mata yang ada di muka kita ini kalau dipakai memandang matahari secara langsung itu tidak akan mampu. Nah, kita bisa ngelihat matahari secara langsung itu kalau kemudian kita pakai tirai, pakai kacamata hitam yang tebal, itu nanti akan mampu itu ngelihat matahari di siang hari itu seperti ngelihat bulan di malam hari, masih kuat. Kenapa? Karena pakai kacamata hitam. Tapi seandainya pakai mata telanjang, kita ngelihat matahari di siang hari pasti mata. Jadi di akhirat itu nanti Pak, penduduk surga itu salah satu nikmat tertinggi adalah memandang Allah. Nah, memandang Allah ini durasinya beda-beda, ya, durasi memandangnya beda-beda. Kalau dia seorang rasul, seorang nabi, walinya Allah, barangkali ya terus menerus, ya, terus menerus memandang Allah. Tapi untuk orang-orang awam itu ya hanya diberikan kesempatan beberapa saat saja, ya. Jadi dia pernah lihat, habis itu terus tidak lihat lagi, gitu. Jadi ya beda. Tapi walaupun sebentar, tetap juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang zatnya Allah. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran tadi itu, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga itu nanti di akhirat akan tampak berseri-seri karena dia diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhannya secara langsung. Itu ada yang menyaksikannya lama, ada yang menyaksikan sebentar. Loh, tapi sebentar di akhirat itu dibanding dengan di dunia juga sangat lama. Ya, wong sehari di akhirat bisa aja 1000 di dunia. Nah, jadi walaupun sebentar, tetap aja kalau dihitung pakai hitungan dunia ya sangat lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang memandang Allah. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan penjelasan bahwa upaya agar kita tidak gampang gelisah adalah selalu memandang Allah dalam setiap kejadian dan setiap segala sesuatu. Artinya ketika kita mengalami peristiwa apa saja, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, maka hendaklah selalu menyertakan Allah. Jangan meninggalkan Allah, jangan melupakan Allah. Allah bisa kita saksikan dalam setiap kejadian, dalam setiap keadaan. Ketika seseorang selalu memandang Allah, maka dia akan terbebas dari gelisah, resah, susah, dan lain sebagainya. Kemudian memandang Allah itu ada dua macam, yaitu memandang Allah ketika di dunia harus melalui perantara
ciptaannya. Jadi kalau melihat Allah di dunia itu tidak bisa langsung ke Allahnya, tapi harus melalui ciptaannya, melalui makhluknya. Kemudian untuk memandang Allah secara langsung, mengetahui dan melihat hakikat zatnya, itu bisa terjadi nanti di akhirat. Nah, kalau mandang Allah di akhirat ini sudah tidak perlu perantara lagi. Yang perlu perantara itu adalah memandang Allah ketika kita masih di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, amaroka fi hadhihi dari bin nadhari fi mukawwanatihi. Amaroka, Allah memerintahkanmu fi hadhihi dari di dunia ini bin nadhari untuk memperhatikan atau memandang fi mukawwanatihi dalam ciptaannya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita di dunia ini untuk memandangnya melalui ciptaannya. Nasihat Syekh Ibnu Athaillah ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101. Allah berfirman, "Qulin duru madza fis samawati wal ard." Al-ayah. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, ungduru, perhatikanlah kalian semua, madza fis samawati wal ard, apa yang ada di beberapa langitnya Allah dan apa yang ada di buminya Allah. Jadi dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk memandang, memperhatikan apa-apa yang ada di langitnya Allah dan apa-apa yang ada di buminya Allah. Semua itu adalah merupakan bukti nyata maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah, dan maha esanya Allah. Langit itu adalah sebutan untuk arah atas. Adapun yang tampak putih atau kebiru-biruan itu sesungguhnya adalah batas pandangan mata kita. Ya, yang bisa kita lihat ke arah atas tampak putih atau biru itu sesungguhnya adalah batas pandangan mata kita. Nah, langitnya Allah itu ada 7 macam langit. Kita memperhatikan langit yang terdekat saja sudah bisa mendapatkan betapa Allah itu maha kuasa, menciptakan langit yang begitu luas dan sudah lama diciptakan hingga saat ini belum pernah mengalami kerusakan. Itu kalau bukan ciptaannya Allah, bukan kuasanya Allah, tidak akan terjadi. Kemudian di langit sana juga banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang super raksasa. Ada jutaan bintang, ribuan planet yang bisa dikenali oleh manusia dan masih banyak yang belum dikenali. Yang kesemuanya itu secara teratur berjalan dengan tertib. Tidak pernah terjadi benturan, tidak pernah terjadi tabrakan. Nah, keteraturan alam semesta itu dalam ilmu tauhid menjadi bukti nyata bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Buktinya kalau Allah itu tunggal, esa, adalah alam semesta ini berjalan dengan tertib dan teratur, tidak pernah kacau, tidak pernah tabrakan. Seandainya ada 2 Tuhan atau lebih, maka bisa jadi sering terjadi tabrakan antara satu planet dengan planet yang lain karena sopirnya 2. Ya, apalagi kalau lebih sering terjadi tabrakan lagi. Tapi hingga saat ini belum pernah kita dengar ada berita tabrakan. Kenapa? Yang ngatur cuma satu, sehingga bisa tertib, ya, bisa teratur. Jadi keteraturan alam semesta ini menjadi bukti bahwa di samping Allah Maha Kuasa juga Maha Esa,
Maha Tunggal. Kemudian yang di bumi ini juga banyak, bahkan semuanya bukti kuasa Allah menciptakan aneka macam tumbuh-tumbuhan, kemudian manusia, binatang, juga makhluk-makhluk yang lain. Semuanya itu bukti nyata bahwa itu adalah kuasa Allah. Semuanya itu terjadi karena ada yang menciptakannya, tidak bisa jadi dengan sendirinya. Ini terkait perintah memandang Allah di dunia melalui ciptaannya. Dalilnya ada dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101. Wa sayaksifu fitil kadari, dan nanti di akhirat Allah akan membuka tirainya an kamalidzatihi, sehingga orang itu mampu menyaksikan, melihat sempurnanya zat Allah. Ya, kalau di dunia ini zat Allah oleh Allah ditutupi. Jadi yang bisa nutupi Allah itu ya Allah sendiri. Ya, bukan makhluknya, Allah sendiri. Jadi jika di dunia seseorang menyaksikan Allah melalui ciptaannya, nanti di akhirat seseorang bisa melihat Allah langsung, menyaksikan kesempurnaan zatnya. Nah, yang demikian ini juga berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga yauma idzin, pada hari kiamat nanti, nadhiratun, berseri-seri, tampak ceria. Mengapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka saat itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan Allah secara langsung. Ya. Jadi secara langsung itu hanya terjadi nanti di akhirat. Kalau di dunia, jangankan orang biasa, kekasih Allah, Rasul papan atas, yaitu Nabi Musa alaihissalam, itu pernah ya memohon kepada Allah agar bisa melihatnya. Dan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Ayatnya saya potong yang intinya, ya, yang terkait dengan Nabi Musa. Qala rabbi arini angdur ilaika. Qala, berkata sapa Musa, Rabbi, Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepadaku, angdur, agar aku bisa melihat, ilaika, kepadamu. Di Nabi Musa itu pernah mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah dirimu padaku, atau berilah kemampuan diriku untuk memandang engkau. Qala, Allah menjawab, lantaroni, hai Musa, engkau enggak akan mampu untuk melihatku. Engkau tidak akan mampu melihatku. Tetapi walaupun Allah tahu bahwa Nabi Musa tidak akan mampu melihat Allah, tetap saja Nabi Musa diberi pengalaman, diberikan bukti atas ketidakmampuannya. Karena kalau hanya dikasih tidak mampu kemudian tidak pernah dicoba, kan barangkali Nabi Musa masih penasaran, ya, barangkali Nabi Musa masih penasaran. Maka walaupun Allah sudah ngasih tahu bahwa engkau tidak mampu melihatku, tetap saja kemudian oleh Allah Nabi Musa dikasih pengalaman, yaitu walakining dur ilal jabali, tetapi pandanglah gunung. Fa inistaqarra makanahu, jika gunung itu tetap pada tempatnya dan tidak berubah, fasaufa taroni, maka engkau akan mampu melihatku. Itu firman Allah. Kemudian terusnya ayat itu, ketika Allah telah menampakkan keagungannya, cahayanya pada gunung, ternyata kemudian gunung itu hancur. Musa yang menyaksikan gunung yang hancur itu
langsung jatuh tersungkur kemudian pingsan. Ya, jatuh tersungkur kemudian pingsan. Berarti berdasarkan ayat ini Nabi Musa pun juga tidak mampu atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat langsung kepada Allah ketika masih di dunia. Jangankan Musa untuk langsung lihat Allah. Ini Allah menampakkan pada gunung, kemudian Nabi Musa disuruh lihat gunung. Berarti kan masih perantara ya, pakai perantara gunung. Itu saja tidak mampu, apalagi kalau langsung. Nah, itulah hadirin sekalian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa memandang Allah itu ada dua macam, yaitu memandang di dunia dan memandang di akhirat. Memandang di dunia tidak akan mampu bila tanpa melalui perantara, yaitu melalui ciptaannya. Kalau nanti di akhirat itu baru ya, dia bisa melihat secara langsung tanpa melalui perantara. Innama amaroka, sesungguhnya Allah menyuruhmu fi hadhihi dar, di dunia ini, antang duro, untuk memperhatikan atau memandang ilahi kepada Allah, biwasitoti mukawanatihi, dengan perantara ciptaannya. Mengapa harus melalui perantara ciptaan? Li'annaka, karena sesungguhnya engkau la takdiru, tidak mampu, huna, di dunia ini, antanduro, untuk memandang ila hakikati dzatihil qudsiyati, pada hakikat zatnya Allah yang maha suci. Jadi karena manusia di dunia ini tidak akan mampu memandang hakikat zatnya Allah yang maha suci, maka Allah memerintahkan memandangnya melalui perantara ciptaannya. Fi azamatil jabarutil asli, yang ada dalam keagungan jabarutnya Allah yang asli, bila wasitotin, tanpa perantara. Jadi kalau tanpa perantara, seseorang tidak akan mampu memandang, melihat ya, hakikat zat Allah yang maha suci. Mengapa kok tidak mampu? Lidhu fi nas'atika, karena lemahnya keberadaanmu. Jadi manusia ya, diri kita ini, perangkat yang ada pada diri kita ini tidak cukup kuat untuk menangkap cahaya Allah. Ya, perangkat yang ada dalam diri manusia itu tidak cukup kuat untuk menangkap atau menerima cahaya zat Allah. Jangankan sampai cahaya zat Allah, kita ini melihat matahari secara langsung aja tidak mampu. Mata kita ini lah ya, mata yang ada di muka kita ini, kalau dipakai memandang matahari secara langsung itu tidak akan mampu. Nah, kita bisa ngelihat matahari secara langsung itu kalau kemudian kita pakai tirai, pakai kacamata hitam yang tebal, itu nanti akan mampu itu ngelihat matahari di siang hari itu seperti ngelihat bulan di malam hari, masih kuat. Kenapa? Karena pakai kacamata hitam. Tapi seandainya pakai mata telanjang, kita ngelihat matahari di siang hari, pasti mata kita tidak akan kuat, tidak akan mampu gitu. Jadi di dunia ini ya, perangkat yang ada pada tubuh manusia itu tidak cukup kuat untuk memandang zatnya Allah. Maka kemudian oleh Allah hanya disuruh memandang Allah melalui perantara ciptaannya. Wa in kana dzalika jaizan aklan, walaupun sebenarnya memandang hakikat zat Allah di dunia ini sesuatu yang mungkin bisa jadi secara akal. Artinya tidak kok kemudian dikatakan mustahil, itu tidak. Tetap statusnya itu jaiz. Jaiz itu bisa jadi. Jadi bisa jadi manusia oleh Allah diberikan kekuatan khusus sehingga dia mampu memandang zat Allah walaupun masih di dunia. Itu bisa jadi status hukumnya. Ya, bisa jadi itu ya, kalau Allah berkehendak ya iya, kalau tidak ya tidak.
Tapi bukan berarti terus mustahil juga tidak. Ya. Nah, penjelasannya gimana? Kalau hanya ngelihat mengandalkan kemampuan yang ada pada diri manusia, ya bisa jadi memang mustahil. Jangankan sampai memandang zat Allah, memandang matahari aja tidak mampu. Tetapi kalau kemudian Allah berkehendak, ya, si hamba ini diberikan kekuatan khusus, kekuatan yang istimewa, ya, sehingga dia menjadi kuat untuk memandang zat Allah, ya bisa saja kalau itu dikehendaki oleh Allah. Maka hukumnya jaiz akli, ya. Memandang Allah di dunia itu hukumnya jaiz akli, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung kehendak Allah. Ya, tergantung kehendak Allah. Bukan berarti terus mustahil ada orang bisa melihat Allah di dunia, tidak mustahil. Kalau Allah menghendaki ya bisa saja. Cuma secara umum memang tidak mampu bila tanpa perantara. Tapi seandainya Allah dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, kemudian memberikan kekuatan istimewa kepada salah satu hambanya untuk menyaksikan Allah, ya bisa saja wong Allah yang menghendaki kok. Ya, gitu. Walidzalika talabahu Sayyidina Musa alaihissalam, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam tadi itu. Lakin hikmatul hakimi iktadot tiyata asrori rububiyati. Ya. Jadi sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, Allah sudah kasih tahu engkau tidak mampu melihatku, tapi tetap oleh Allah dikasih pengalaman batin, pengalaman rohani, melihat Allah tidak langsung, tapi cukup melalui perantara gunung. Ya. Dan ternyata gunungnya hancur sehingga Nabi Musa jatuh pingsan. Ya. Jadi Allah menutupi rahasia-rahasia ketuhanan, ditutupi bi anwari subhatil uluhiyati, dengan cahaya suci ketuhanan. Jadi rahasia ketuhanannya ditutupi dengan cahaya suci ketuhanan juga. Jadi ini hanya Allah yang tahu, namanya rahasia. Ya, rahasia. Jadi yang dipakai oleh Allah untuk menutupi dirinya itu apa? Ya cahaya juga. Cahaya ditutupi oleh cahaya. Itlabuta lil hasna'i min niqabin. Karena sebagaimana pasti bagi anak cantik harus ditutup pakai cadar. Ya, perumpamaannya begitu. Wali samsi min sahabin. Dan matahari pun juga kadang-kadang oleh Allah ditutup pakai mendung atau pakai awan. Ya. Di dalam tuntunan syariat, wanita-wanita itu dianjurkan memakai cadar untuk menutupi kecantikannya supaya tidak menggoda orang yang memandangnya. Orang yang memandangnya tidak terkena fitnah. Matahari juga begitu. Kadang-kadang oleh Allah ditutupi dengan awan supaya orang bisa memandangnya. Karena kalau tertutup awan kan kita ngelihatnya tidak seterang kalau tidak tertutup. Ya. Seperti tadi itu, ya. Kalau mataharinya tertutup oleh awan sehingga kita ngelihat matahari itu seperti ngelihat bulan di malam hari, masih kuat mata kita. Tapi kalau awan itu hilang ya tidak akan mampu. Maka Allah juga nutupi, ya, rahasia-rahasia zatnya itu ditutupi dengan cahaya-cahaya ketuhanannya. Kalau seandainya tidak ditutupi, ya pasti akan mampu untuk dilihat, atau si hamba itu menjadi mampu melihatnya. Nah, fa in qulta kaifa farraqa sayfu bainar ru'yataini bi tibari daraini wa tahqiqu annaha ru'yatun wahidatun li anal madhara muttahidun. Kemudian kalau ada orang bertanya, bagaimana mungkin ada dua jenis memandang, mandang di dunia dan mandang di akhirat, ya, yang berbeda, padahal objek yang dipandang itu satu, ya. Objek yang dipandang itu satu, tapi kok di sini bisa, di situ nggak bisa. Kenapa? Nah, ini dijelaskan. Annahu, sesungguhnya, lama kana madharu hadidar al-hisu fihi ghalibun alal makna. Jawabannya adalah bahwa di dunia ini sesuatu yang bersifat indrawi itu akan lebih kuat dibanding dengan yang bersifat maknawi. Ya, di dunia, ya. Di dunia ini
yang indrawi, yang bisa dijangkau oleh panca indera, itu lebih kuat daripada yang bersifat maknawi. Wal hikmatu zahiratun wal qudratu batinatun. Hikmah itu tampak jelas, sementara kuasa Allah itu tersembunyi. Nah, itu di dunia. Wa madharut taril akhirah bil aksi. Sementara penampakan Allah di akhirat itu kebalikan di dunia. Fal al makna fi ghalibun alal hissi. Di akhirat itu yang maknawi lebih kuat daripada yang indrawi. Ya, kalau di dunia indrawinya lebih kuat dari yang maknawi. Tapi nanti di akhirat kebalikannya, ya. Yang maknawi lebih kuat daripada indrawi. Wal qudratu zahiratun, kemudian kuasa Allah itu di akhirat tampak jelas. In kasafa thamma an haqiqati dzati aksaru mimma in kasafa huna. Ya. Keterbukaan hakikat zat Allah di akhirat itu lebih terbuka daripada di dunia. Ya. Jadi terbukanya hakikat zat Allah di akhirat itu lebih terbuka dibanding ketika di dunia. Maka di dunia tidak mampu kita melihatnya, tapi di akhirat akan mampu karena memang beda. Akhirat ini kebalikannya di dunia. Fa bihadzal makna waqa'at tafriqu bainar ru'yataini. Dengan alasan inilah maka kemudian terjadi ada dua pandangan yang berbeda, pandangan di dunia dan pandangan di akhirat. Jadi walaupun yang dipandang atau objek yang dipandang itu satu, tapi ada dua pandangan, ya. Di dunia hanya mampu kita melihatnya melalui perantara makhluknya, nah kalau di akhirat baru bisa dan mampu memandang zatnya. Karena di dunia dengan di akhirat itu yang terjadi adalah sebaliknya. Di dunia yang bersifat indrawi itu lebih kuat daripada yang maknawi. Dengan kata lain, di dunia ini pandangan mata lahir kita lebih kuat dari pandangan mata hati kita. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat sebaliknya. Yang mata batin, mata hati lebih jelas, lebih kuat daripada mata lahir. Nah, maka nanti di akhirat menjadi kuat untuk memandang hakikat Allah. Wa misaluhu qaulu Syekh Abil Hasan radhiyallahu anhu fi Hisbihil Kabir. Yang demikian ini juga sebagaimana dalam doa-doanya Syekh Abdul Hasan Sadili, beliau mengatakan izzud dunya bil imani wal ma'rifah wa izzul akhirati bil liqa'i wal musyahadah. Izzud dunya, mulia di dunia itu bil imani dengan iman, wal ma'rifati dan ma'rifah. Nah, di seseorang akan mendapatkan kemuliaan di dunia jika dia beriman dan mengenal Allah. Nah, kemudian wa'izul akhirah, sedangkan kemuliaan orang beriman di akhirat adalah bil liqa'i, dengan ketemu Allah. Tidak sekedar percaya tapi ketemu. Beda loh Pak, ya. Yang satu hanya percaya tapi tidak pernah ketemu. Nah, dan nanti di akhirat tidak hanya percaya, bisa ketemu. Wal musyahadah, dan menyaksikan. Menyaksikan dengan mengenal itu juga beda. Ya, mungkin kalau mengenal hanya sekedar mengenal dari jarak jauh, tapi kalau menyaksikannya bisa berhadap-hadapan. Ya, sudah lebih dekat lah. Ya, jadi di dunia orang beriman akan mulia, orang akan beriman sebab iman dan mengenal Allah. Sementara nanti di akhirat seorang akan mulia sebab bertemu Allah dan berhadap-hadapan menyaksikan Allah. Nah, hadza bi'tibari khawasi. Yang demikian ini nanti akan terjadi pada orang-orang istimewa. Ya, orang-orang istimewa itu ya kelasnya para rasul, para nabi, para walinya Allah, itu sampai ketemu dan berhadapan-hadapan gitu. Ya, saling memandang.
Wa amal awamu, adapun untuk orang awam, orang mukmin biasa, bukan walinya Allah, ya hanya orang soleh gitu. Itu fala yarawna ilal khisa. Dia tidak memandang kecuali yang bersifat indrawi fi hadhihi dar di dunia ini wa fitil qadar dan nanti di akhirat. Ya. Jadi untuk orang awam baik di akhirat maupun di dunia itu yang dia lihat sesuatu yang bersifat indrawi, bukan maknawi. Yang maknawi tadi khusus para rasul, para nabi, para walinya Allah. Wa amar ru'yatul lati tasurulahum yaumal maziti fayahtamilu ayathara lahum nuron min anwari qudsihi wa yulhihimul ma'rifata wa yulhihimil ma'rifata fihi. Memandang Allah di hari kiamat itu bisa jadi ya Allah menampakkan dirinya kepada orang-orang awam yang beriman tadi dalam bentuk cahaya dari beberapa cahaya maha sucinya Allah. Setelah Allah menampakkan diri dalam bentuk cahaya, kemudian Allah memberi ilham kepada orang-orang awam itu untuk mengenalinya. Ya, itu. Sedangkan wahwa zahirul hadis, yang demikian ini sebagaimana penjelasan dalam hadis Nabi secara zahir. Jadi bagaimana orang awam kok bisa melihat Allah? Oh, bisa saja. Nanti Allah akan menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya yang suci, kemudian Allah memberi ilham kepada si hamba itu untuk mengenali Allah. Jadi tetap saja dia mengenal Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya. Itu intinya itu. Ya, intinya itu bahwa seseorang bisa mengenal Allah karena Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada si hamba tadi, bukan kekuatannya si hamba. Ya. Kalau kemarin dalam kajian kitab Kifayatul Atqiya kan digambarkan seperti Allah itu memercikkan cahayanya, kemudian cahaya itu akan diterima oleh makhluknya. Nah, ini ada yang menerima banyak, ada yang menerima sedikit. Maka yang menerima cahaya, percikan cahaya Allah inilah yang kemudian dia akan mengenal Allah. Nah, kalau dia menerimanya banyak ya dia kenalnya lebih dekat. Kalau dia menerima dikit ya kenalnya sedikit. Jadi seseorang bisa mengenal Allah itu karena Allah yang telah memperkenalkan dirinya pada orang tadi. Atau kemungkinan kedua, ayufnihim an hissihim. Allah menfanakan pada orang-orang awam tadi dari indranya fi dzalikal waqti, di waktu tersebut yaitu di akhirat. Jadi nanti di akhirat itu indra kita ya itu oleh Allah ditiadakan, tidak fungsikan ya, tidak berfungsi. Jadi benar-benar fana. Kemudian setelah manusia-manusia itu oleh Allah difanakan dari indrawinya, hatta yashhadu ma'anidzat, akhirnya orang-orang itu menyaksikan maknawinya zat Allah. Wa yataladzadu, kemudian dia merasa lezat bi ru'yatiha dengan menyaksikan Allah. Summa yarudduhum ila khisim, kemudian oleh Allah dikembalikan ke semula. Jadi di akhirat itu nanti Pak, penduduk surga itu salah satu nikmat tertinggi adalah memandang Allah. Nah, memandang Allah ini durasinya beda-beda, ya, durasi memandangnya beda-beda. Kalau dia seorang rasul, seorang nabi, walinya Allah, barangkali ya terus menerus, ya, terus menerus memandang Allah. Tapi untuk orang-orang awam itu ya hanya diberikan kesempatan beberapa saat saja, ya. Jadi dia pernah lihat, habis itu terus tidak lihat lagi gitu. Jadi ya beda, tapi walaupun sebentar tetap juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang zatnya Allah. Sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an tadi itu, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga itu nanti di akhirat akan tampak berseri-seri karena dia diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhannya secara langsung. Itu ada yang menyaksikannya lama, ada yang menyaksikan sebentar. Loh, tapi sebentar di akhirat itu dibanding dengan di dunia juga sangat lama, ya.
Wong sehari di akhirat bisa aja 1000 di dunia. Nah, jadi walaupun sebentar, tetap aja kalau dihitung pakai hitungan dunia ya sangat lama. Nah, itulah sekalian. Jadi sekali lagi kembali ke semula bahasan awal bahwa kita agar tidak gampang gelisah, tidak gampang susah, maka setiap mengalami kejadian apa saja, menyaksikan apa saja, sertakanlah Allah di dalamnya. Ya, pandanglah Allah. Semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan dan kita alami itulah bukti nyata kekuasaan Allah, keagungan Allah, keesaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Nah, memandang Allah itu ada dua macam tadi itu. Kalau di dunia memandangnya hanya bisa dilalui lewat perantara, karena kalau langsung kita tidak kuat. Nah, walaupun Allah bisa saja memilih salah satu hambanya untuk diberikan kekuatan lebih terus menyaksikan, ya bisa saja, tapi umumnya tidak kuat. Nah, kemudian kalau di akhirat baru seseorang oleh Allah diberikan kemampuan, kekuatan menyaksikan zat Allah secara langsung, ya. Dan itu merupakan nikmat surga yang paling tinggi. Nah, soal durasi memandangnya ya beda-beda tergantung dari kualitas iman dan amal solehnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kelak kita bisa mengalaminya atau mendapatkan anugerah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.